Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Hafifi dari kelas 12 TKJ 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian routing dan router. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Berdasarkan pengiriman paket data, routing dibedakan menjadi routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Routing tidak langsung merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Jenis konfigurasi routing. Minimal routing merupakan proses routing sederhana dan biasanya hanya pemakaian lokal saja. Static routing dibangun pada jaringan yang memiliki banyak gateway. Jenis ini hanya memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil. Dynamic routing biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu rute. Dynamic routing memerlukan routing protokol untuk membuat tabel routing yang dapat memakan resource komputer. Router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua jenis atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Router memiliki beberapa jenis, diantaranya 1. Router aplikasi merupakan perangkat lunak atau program aplikasi yang dapat kita install pada komputer sehingga sistem operasi tersebut bisa berfungsi sebagai router. Beberapa contoh router aplikasi diantaranya WinRoute, WinNet, dan lain-lain. 2. Router hardware merupakan perangkat keras pada jaringan komputer yang mempunyai fungsi sebagai router sehingga perangkat keras tersebut dapat membagi IP address. 3. Router PC merupakan sistem operasi yang diinstal pada komputer sehingga komputer tersebut mempunyai kemampuan untuk membagi jaringan. Jika ditinjau secara umum, jenis router ada dua macam, diantaranya 1. Router statik merupakan router yang mempunyai tabel routing statik sehingga harus disetting secara manual oleh administrator. Router dinamik merupakan router yang memiliki tabel routing dinamik yang memiliki kemampuan mendengarkan lalu lintas jaringan dan saling berhubungan dengan router yang lainnya. Cara kerja router. Fungsi utama router adalah meroutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain yang satu network ataukah berada di network yang berbeda. Untuk menjalankan fungsi tersebut, router menggunakan tabel yang disebut dengan tabel routing atau routing table. Tabel routing juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirimkan setiap paket data yang diterima. Ilustrasi mengenai cara kerja router ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Pada gambar di atas terdapat dua buah network yang terhubung dengan sebuah router. Network sebelah kiri yang terhubung ke port 1, router mempunyai alamat network kelas C yaitu 192.168.1.0, dan network sebelah kanan terhubung ke port 2 dari router dengan network address masih menggunakan kelas C yaitu 192.155.12.0. Pada tabel routing diatur agar komputer A, B, C bisa berkomunikasi dengan komputer D, E, F yang berada pada jaringan yang berbeda lewat interface router port 1 dan port 2. Nantinya disebut dengan istilah gateway. Maka komputer A mengirim data ke C, maka router tidak akan meneruskan data tersebut ke network lain. Begitu pula ketika komputer F mengirim data ke E, router tidak akan meneruskan paket data ke network lain. Barulah ketika komputer F mengirimkan data ke komputer B, maka router akan meneruskan paket data tersebut ke komputer B. Macam-macam routing protokol. Routing protokol adalah protokol yang dapat routing dinamik
atau dynamic routing. Routing protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbarui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan jaringan. Masing-masing routing protokol yang telah dibahas di atas. 1. RIP, Routing Information Protocol. RIP merupakan routing protokol jenis distance vector. Pemilihan jalur routing berdasarkan jarak terdekat dari router ke tujuan. Jarak dari router ke tujuan ini disebut dengan hop count, sedangkan jarak antara router disebut hop. RIP terdiri dari versi 1 dan 2. Kelebihan: 1. Mendukung VLSM dan CIDR. RIP versi 2 mudah dalam konfigurasi, tidak kompleks, mampu menonaktifkan atau auto summary root. RIP versi 2 mendukung mekanisme autentikasi. Kurangan: tidak mendukung VLSM dan CIDR. RIP versi 1 memiliki batas maksimal 15 hub, tidak bisa menerima update informasi dari RIP versi 1. Proses convergence yang lambat, melakukan update informasi terus-menerus sehingga dapat membuat trafik menjadi padat. EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. EIGRP merupakan Cisco proprietary, yakni routing protokol yang hanya terdapat pada router Cisco. Meskipun termasuk dalam distance vector routing protokol, namun EIGRP tidak menggunakan hop count untuk melakukan pemilihan jalur routing. Untuk keperluan routing, EIGRP mengelola 3 buah tabel, yaitu routing table, berisi kumpulan entry routing yang digunakan oleh router; neighbor table, berisi informasi router-router yang terkoneksi secara langsung atau directly connected; topology table, berisi keseluruhan jalur routing yang terdapat dalam topologi jaringan. EIGRP ini cocok digunakan untuk jaringan berskala kecil hingga menengah. Kelebihan: 1. Mendukung VLSM dan CIDR. 2. Memiliki hop count maksimal 224. Proses convergence yang cepat. Memiliki jangkauan network yang lebih luas dari RIP. Mampu menonaktifkan auto summary root. Kekurangan: merupakan Cisco proprietary sehingga hanya dapat digunakan pada router Cisco. Melakukan update informasi terus-menerus, menggunakan lebih banyak resource router. 3. OSPF, Open Shortest Path First. OSPF merupakan link state routing protocol di mana pemilihan jalur routingnya menggunakan kondisi link. Kelebihan: 1. Digunakan pada jaringan berskala besar. 2. Mendukung VLSM dan CIDR. 3. Tidak memiliki batasan pada hop count unlimited hop count. 4. Merupakan open standard protokol sehingga bisa digunakan pada vendor yang berbeda. 5. Proses convergence yang cepat. 6. Mendukung mekanisme autentikasi. 7. Hanya melakukan update ketika terjadi perubahan jaringan. Kekurangan: 1. Mengkonsumsi banyak resource. 2. Membutuhkan perencanaan dalam mendesain dan mengimplementasikannya dalam jaringan. 4. IS Intermediate System. IS merupakan link state routing protocol yang termasuk dalam kategori IGP, Interior Gateway Protocol. IS menggunakan algoritma Dijkstra seperti OSPF untuk menentukan jalur routing. Pada IS juga terdapat konsep area seperti OSPF, namun area pada IS berbeda dengan area pada OSPF. Kelebihan: 1. Memiliki keamanan yang lebih terhadap informasi routing update. 2. Mendukung VLSM dan CIDR. 3. Proses convergence yang cepat. 4. Scalable. 5. Hanya melakukan update ketika terjadi perubahan jaringan. Kekurangan: konfigurasi lebih rumit.
5. BGP Border Gateway Protocol. BGP merupakan satu-satunya routing protokol yang berfungsi sebagai exterior gateway protocol. Kelebihan: 1. Lebih powerful dari routing protokol yang lain karena BGP berfungsi sebagai exterior gateway protocol. 2. Mendukung VLSM dan CIDR. Kekurangan: konfigurasi yang lebih kompleks. Default route. Default route adalah jalur default untuk paket yang punya alamat network tujuan tertentu tetapi tidak dapat di routing table route yang disinggahi. Default route digunakan untuk melakukan routing terhadap banyak IP yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan satu persatu. Kelebihan: konfigurasi yang cukup simpel. Cukup memasukkan satu perintah maka semua route akan dapat dilewati. Kekurangan: terdapat routing yang tidak diperlukan karena default route kemungkinan semua route akan menerima routing yang tidak diperlukan. Hal ini dapat menaikkan penggunaan hardware dan membuat router menjadi lebih lemot atau lelet. Multiple gateway. Saat ini diasumsikan bahwa gateway default host label adalah gateway yang ditentukan pada jaringan logis over the. Fitur ini akan memungkinkan pengguna untuk menentukan gateway per jaringan logis. Kebutuhan untuk gateway per jaringan telah muncul dari kebutuhan untuk mendukung jaringan host lain, bukan jaringan VM. Di samping yang manajemen, beberapa kode gateway akan dipanggil setiap kali antarmuka DHCP naik atau turun via kait DHCP kami, dan akan membuat dan menghapus aturan yang diperlukan setiap kali dipanggil. Untuk antarmuka yang dikonfigurasi secara statis, itu akan dipanggil sekali selama ADD network dan sekali selama dual network. Ini berjalan akan menetapkan script init yang pada gilirannya akan dipanggil selama if up dan if down. Paket forwarding. Paket forwarding adalah penyerahan paket dari satu segmen jaringan ke segmen lain melalui node dalam jaringan komputer. Fungsi paket forwarding merupakan akses terhadap perangkat pada jaringan lokal untuk bisa diakses dari internet. Dalam prakteknya, paket data tidak diteruskan kemana-mana pada jaringan, namun hanya untuk perangkat dalam domain broadcast, membuat siaran menjadi relatif kurang umum daripada penyiaran, tapi mungkin utilitas dan signifikansi teoritis yang lebih besar. Multicasting, di mana sebuah paket diseleksi secara selektif dan saling dikirimkan ke masing-masing kumpulan penerima. Mikrotik bridging, pengertian dan konfigurasi dasar. 1. Pengertian bridging. Bridging adalah suatu teknik untuk menggabungkan beberapa interface route menjadi satu segmen jaringan. Konfigurasi bridging. Setelah semuanya terhubung, kita akan membuat interface bridge pada route mikrotik 1. Untuk langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut. Jika melalui perintah teks CLI, perintahnya adalah interface spasi bridge spasi add spasi name sama dengan jembatan 1. Setelah itu kita cek menggunakan perintah interface spasi bridge spasi print. Setelah interface bridge-nya selesai dibuat, sekarang kita masukkan interface Ether 1 dan Ether 2 ke dalam interface bridge jembatan 1. Perintah teks CLI-nya adalah interface spasi bridge spasi port spasi add spasi interface sama dengan Ether 1 spasi bridge sama dengan jembatan 1. Yang kedua, interface bridge interface spasi bridge spasi port spasi add spasi interface sama dengan Ether 2 spasi bridge sama dengan jembatan 1. Setelah itu kita cek menggunakan perintah teks interface bridge port print. Jika melalui winbox atau GUI, klik menu bridge, submenu bridge, add, lalu buat konfigurasi seperti perintah teks di atas atau bisa lihat gambar di bawah ini. Untuk
memasukkan interface Ether 1 dan Ether 2 ke dalam interface Bridge melalui WinPock, klik menu Bridge, submenu port, ADD, lalu tambahkan interface-nya. Setelah kita membuat konfigurasi interface Bridge pada router MikroTik 1, sekarang kita lakukan konfigurasi yang sama pada router MikroTik 2. Sekarang kita tambahkan IP address untuk port Ethernet router 1 dan 2. Setelah itu pada PC klien router 1 dan 2. VLSM atau Variable Length Subnet Mask. VLSM adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Ada dua teknik perhitungan subnetting. 1. VLSM, Fixed Length Subnet Mask. Satu network kita pecah-pecah menjadi beberapa network atau subnet, di mana setiap lebar subnet yang satu sama dengan lebar subnet yang lainnya. 2. VLSM, Variable Length Subnet Mask. Kebalikannya, sebuah network yang kita subnet menghasilkan subnet-subnet yang berbeda panjang subnet maksnya antara subnet satu dengan yang lainnya. Keuntungan menggunakan VLSM. 1. Jaringan LAN Enterprise A dengan kelas A address 10.0.0.0/8. 2. Punya beberapa seed A, seed B, seed C, dan seterusnya. 3. Dari global IP space 10.0.0/8 tadi disubnet menjadi beberapa seed menggunakan VLSM biasanya. 4. Tiap-tiap seed mereka pasti akan membuat subnet untuk network mereka. 5. Nah, subnet tiap seed didesain dengan VLSM. 2. Cara menghitung VLSM. Subnet dihitung dari kebutuhan host terbesar atau kebutuhan hostnya diurutkan. Jika VLSM masalah selesai, semua network dikasih sama panjang, tapi di VLSM tiap subnet akan dihitung lagi. Networknya mengikuti dari subnet yang sudah dihitung sebelumnya. Notasi CIDR. CIDR, Classes Interdomain Routing, merupakan suatu cara memungkinkan kita untuk mengalokasikan IP address sesuai dengan kebutuhan jaringan. Bagaimana cara menentukan notasi CIDR suatu IP address? Kita lihat subnet masknya terlebih dahulu. Misal sebuah IP address 192.168.7.10 memiliki subnet mask 255.255.255.192. Kemudian kita ubah subnet mask menjadi bentuk binary. Sudah bisakah mengubah desimal ke binary? Jika belum, kamu bisa menggunakan software IP Calculator untuk mempermudah kamu dalam mengkonversi bilangan desimal ke binary dan sebaliknya. Lanjut ke pembahasan. Kita ubah subnet mask menjadi bentuk binary. 255.255.255.192 sama dengan 1 sampai 8 kali. Kemudian oktet kedua juga 1 sampai 8 kali. Oktet ketiga juga 1 sampai 8 kali. Kemudian oktet keempat 11 000000. Setelah itu kita tinggal menghitung beberapa jumlah bit yang bernilai 1. Karena jumlah bit 1 ada 26, maka tanda prefiksnya adalah /26 sehingga penulisan subnet masknya menjadi 192.168.7.10/26. Pengertian table routing dan fungsinya. Table routing adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung, directly connected network, maupun network yang tidak terhubung langsung, remote network. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Fitur-fitur Android Table Network. 1. Directly connected network. 2. Static routes. 3. Dynamic routes. 4. Default routes. Informasi yang ada di table routing. 1. DST address. 2. Pref SRC.
3 gateway, 4 distance. Protokol routing link state. Protokol routing distance vector seperti rambu-rambu jalan karena router harus membuat keputusan jalur yang paling diinginkan berdasarkan sebuah jarak atau metrik ke sebuah jaringan. Protokol routing link state dikenal juga sebagai protokol shortest path first dan dibangun atas algoritma shortest path first Edgar Dijkstra. Protokol routing link state IP adalah 1. Open shortest path first atau OSPF. 2. Intermediate system to intermediate system atau ISIS. Protokol routing distance vector. RIP merupakan sebuah protokol routing distance vector yang digunakan dalam ribuan jaringan di seluruh dunia. Faktanya bahwa RIP merupakan protokol open standar dan mudah untuk diimplementasikan membuatnya menarik bagi beberapa administrator jaringan. Pengertian classful dan classless dalam subnetting. Classful secara sederhana dapat diartikan dengan kelas atau menggunakan kelas jika dikaitkan dengan pengalamatan IP. Pengalamatan IP classful dapat diartikan menjadi pengalamatan IP berdasarkan kelas. Pengalamatan dengan metode ini ada pada pengalamatan IP versi 4 yang dibagi menjadi kelas A, B, C, D, dan E. Pengalokasian host pada jaringan dengan menggunakan sebuah subnet maksi yang sama, biasanya menggunakan protokol RIP versi 1 dan IGRP, di mana protokol ini tidak mempunyai file untuk menyimpan informasi subnet sehingga informasi subnet tidak dikirimkan. Classless secara sederhana dapat diartikan tanpa kelas. Jika dikaitkan dengan pengalamatan IP classless dapat diartikan sebagai pengalamatan IP tanpa menggunakan kelas dengan cara menggunakan classless interdomain routing atau CIDR, atau juga dapat dikenal dengan istilah panjang prefix. Format pengalamatannya adalah dengan memberikan tanda slash di belakang alamat IP kemudian diikuti dengan variabel panjang prefix. Pengalokasian host atau IP yang dapat menggunakan subnet mask yang berbeda yang didukung oleh routing protokol RIP versi 2 OSPF dan EIGRP yang dapat memberikan informasi subnet sehingga dapat menghemat sejumlah alamat host atau IP. Metrik pada router. Metrik adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Semakin nilai metrik, maka akan memiliki jalur terbaik. Dua jenis metrik yang digunakan beberapa routing protokol adalah 1. Hop count. Metode ini menghitung jumlah router yang harus dilalui paket sebelum sampai ke tujuan. Setiap router bernilai 1 hop. 2. Bandwidth. Menghitung akumulasi bandwidth tertinggi. Administrative distance. Administrative distance adalah kriteria pertama yang digunakan oleh router untuk menentukan routing protokol yang harus dijalankan jika terdapat dua routing protokol yang menyediakan jalur untuk tujuan yang sama. AD adalah sebuah ukuran trustworthiness dari source of routing information. AD hanya mempunyai local significance dan tidak melakukan advertise dalam routing update. Nilai AD yang lebih kecil lebih dipercaya atau reliable. Contoh, sebuah router menerima informasi tentang jalur menuju jaringan tertentu dari Open Shortest Path First atau ASPF Default Administrative Distance 110 dan Interior Gateway Routing Protocol EIGRP Default Administrative Distance 100. Router akan memilih IGRP karena IGRP lebih dipercaya atau reliable karena memiliki AD yang lebih kecil dibandingkan OSPF. Jika resource address untuk IGRP
hilang atau tidak dikenal, maka router akan memilih atau menjalankan routing OSPF sampai IGRP aktif kembali. Loading balancing. Loading balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Load balancing digunakan pada saat sebuah server telah memiliki jumlah user yang telah melebihi maksimal kapasitasnya. Load balancing juga mendistribusikan beban kerja secara merata di dua atau lebih komputer, link jaringan, CPU, hard drive, atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.